dan mata mereka langsung tertuju ke arah pohon besar di dekat warung itu. Ternyata di samping pohon besar itu terdapat kuntilanak yang sangat menyeramkan dengan wajah pucat mata yang berwarna putih. Hai lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini kita horor-hororan lagi, yaitu membahas mengenai hutan alas Troban. Jadi video kemarin Mila sudah membahas mengenai hutan alas Purwo. Memang kedua hutan ini memiliki nama yang begitu mirip, yang satu alas Purwo dan yang satunya alas Troban. Meski kedua hutan ini memiliki nama yang bisa terbilang mirip, tetapi kedua hutan ini memiliki cerita mistis atau cerita horor yang berbeda. Banyak banget teror-teror yang dialami oleh warga-warga setempat maupun orang-orang yang melewati hutan alas Troban ini. Dan sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu di subscribe karena akan ada video menarik dan menegangkan setiap minggunya dari channel Mila. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nah, hutan alas Troban merupakan kawasan hutan yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, bila musim mudik, tempat ini menjadi tempat rawan kecelakaan. Kecelakaan yang sering terjadi di hutan alas Troban ini bukan tanpa sebab. Karena ketika memasuki kawasan alas Troban, Jalan Panture merupakan jalan nomor 1 se-Jawa itu akan berbelok dan menanjak curam. Itulah penyebabnya mengapa ketika musim mudik sering terjadi kecelakaan. Secara geografis, hutan alas Troban berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalan yang membelah hutan ini berbelok-belok dan di kanan kirinya ditumbuhi pepohonan yang sangat tinggi. Nah, karena kurangnya penerangan jalan juga membuat suasana di tempat ini semakin mencekam, apalagi pada saat malam hari. Cerita mistis yang membayangi tempat ini memang sudah terkenal sejak dulu. Bahkan pada tahun 1980-an, tempat ini dijadikan tempat pembuangan mayat-mayat penembak misterius. Nah, sebelum kita masuk ke cerita horornya, kita harus tahu dulu sejarah panjang mengenai hutan alas Troban ini. Berawal daripada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram, nah pada saat itu Raden Baureksa sudah diangkat sebagai Tumenggung. Raden Tumenggung atau Baureksa merupakan pemimpin pertama atau bupati di Kabupaten Kendal. Nah, pada saat itu Sultan Agung hendak menyerang Batavia yang diduduki oleh Belanda atau VOC. Raden Tumenggung atau Baureksa diminta membantu untuk membuka daerah baru yang difungsikan sebagai lumbung padi atau pertanian untuk menanam padi. Nah, setelah mendapatkan perintah tersebut, Raden Baureksa langsung mendatangi alas Troban. Tempat itu pada zaman dahulu merupakan alas yang sangat luas. Saking luasnya daerah itu sampai mendekati daerah Pekalongan. Pada saat itu Raden Baureksa juga melakukan tapa poso ngalong yang merupakan asal-usul nama Kabupaten Pekalongan. Nah, menurut Raden Baureksa, membabat hutan alas Troban merupakan pekerjaan yang sulit. Karena di kawasan alas Troban dihuni oleh jin, siluman, dan lelembut. Raden Baureksa melakukan penebangan pohon untuk membuka lahan, hingga ada prajuritnya mendapatkan serangan mendadak yang mengakibatkan sakit hingga meninggal dunia. Diduga hal ini terjadi akibat kemarahan makhluk halus yang ada di alas Troban itu. Pada akhirnya Raden Baureksa berkomunikasi dengan para penunggu di tempat tersebut. Nah, setelah Raden Baureksa berkomunikasi dengan makhluk halus yang ada di alas Troban, akhirnya dia diizinkan dengan satu syarat untuk melakukan sedekah bumi dengan menyediakan sesaji dari hasil pertanian. Nah, setelah membuka lahan, Raden Baureksa membuat bendungan untuk irigasi. Namun bendungan yang dialiri air dari Sungai Keramat itu bukannya terisi air, melainkan susut. Nah, setelah diselidiki, ternyata aliran sungai itu terhalang oleh batang kayu besar yang memiliki ukuran sekitar 5 meter. Batang kayu itu sulit dipindahkan hingga Raden Baureksa bersemedi untuk meminta petunjuk. Nah, setelah bersemedi karena kesaktiannya, batang kayu itu bisa diangkat dengan sekali angkat. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah ngambat watang yang menjadi asal-usul nama Kabupaten Batang. Jadi itu dia sedikit sejarah yang Mila ceritakan, Mila bacakan mengenai asal-usul hutan alas Troban ini. Jadi saatnya kita masuk ke kisah mistis atau kisah horor mengenai hutan alas Troban.
Yang pertama adalah penampakan sundel bolong. Penampakan sundel bolong juga merupakan salah satu cerita yang sangat melegendaris di hutan alas roban ini. Di mana konon ada dua pemburu yang tidak sengaja melihat gadis cantik di dalam hutan alas roban. Dan setelah mereka perhatikan, ternyata wanita itu adalah sundel bolong yang kepalanya dipaku. Nah, selain kisah sundel bolong itu, ternyata ada juga kisah yang dialami oleh Wahyu pada tahun 2000-an. Nah, karena pada tahun 2000-an jalan tol itu kan belum pada dibangun. Nah, jadi satu-satunya jalan yang bisa dilewati yaitu menggunakan jalur alas roban. Nah, kata Wahyu, pada saat itu jalur alas roban masih berbelok-belok dan curam. Wahyu dan Rama sampai di Brebes pada pukul 11 malam karena mereka berdua sempat berhenti lama untuk istirahat, makan, sholat di daerah Indramayu. Nah, kata Wahyu, pada saat itu mereka tiba di alas roban, jalanannya sudah sepi dan sangat gelap. Di kanan kirinya terdapat pepohonan yang sangat besar dan sesekali Wahyu melihat bus yang melintas di daerah tersebut pada saat itu. Namun lagi heneng-heningnya, tiba-tiba mereka mendengar suara benda jatuh di atas mobil. Nah, karena terkejut dan bingung, Wahyu pun langsung menepikan mobilnya di pinggir jalan. Mereka berdua pun turun untuk mengecek keadaan mobilnya. Dan Wahyu melihat ada bekas lecet di atas mobilnya. Karena mereka takut terjadi apa-apa, mereka pun mengecek keadaan sekitar. Dan setelah dicek-cek tidak terjadi apa-apa, tidak ada hal-hal yang ganjal, tidak ada hal-hal yang aneh, mereka pun kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Belum lama perjalanan, lagi-lagi Wahyu mendengar suara benturan. Tapi kali ini suaranya yang berasal di depan mobil, kayak seperti habis menabrak sesuatu. Aduh, nabrak apa lagi ini? Udah, kamu di dalam aja biar aku aja yang turun, kata Wahyu. Setelah dicek oleh Wahyu, ternyata ban depan mobil bocor dan perlu ditambal. Dan mereka pun kebingungan karena pada saat itu sudah menunjukkan jam 1.30 dan sangat tidak memungkinkan ada tukang tambal ban yang masih buka jam segitu. Karena pada saat itu juga mereka tidak membawa ban cadangan. Wahyu dan Rama pun berjalan-jalan di jalan alas roban yang sepi dan sangat gelap. Baru beberapa menit berjalan, tiba-tiba mereka melihat di depan ada cahaya yang remang-remang di ujung jalan. Dan ternyata itu adalah tukang tambal ban. Mereka pun masih berjalan terus memastikan apakah itu tambal ban atau bukan. Dan setelah dilihat ternyata itu adalah tambal ban. Dan mereka pun berbalik untuk mengambil mobil itu untuk ditambal. Cukup lama Wahyu dan Rama memanggil tukang tambal ban itu, tetapi juga tidak datang. Setelah cukup lama menunggu, tiba-tiba mereka dikagetkan muncul seorang kakek-kakek tua yang tidak tahu dari mana asalnya. Wahyu pun menjelaskan mengenai keadaan mereka dan si kakek-kakek tua itu menjawab bahwa dia bisa memperbaiki ban mobilnya. Awalnya Wahyu dan Rama tidak curiga dengan kakek-kakek tua yang menambal ban mereka ini. Namun lama-kelamaan mereka mencium bau menyan yang cukup menyengat. Dan di ujung jalan Rama melihat ada warung yang masih buka dan Rama pun berniat untuk mengajak Wahyu ngopi bentar di warung itu dan sambil menunggu si kakek-kakek ini selesai menambal ban mereka. Saat mereka berada di warung itu, mereka berpapasan dengan truk dan si supir truk ini melihat aneh ke arah mereka. Wahyu mendeskripsikan warung tersebut. Warung tersebut sangat sederhana dengan nuansa khas pedesaan dan bangunannya terbuat dari anyaman bambu. Saat sampai di sana, mereka melihat ada segerombolan anak kecil yang bermain di samping warung itu. Wahyu heran mengapa masih ada anak kecil yang bermain pada jam segini, karena pada saat itu sudah menunjukkan pukul kayak sudah mau pagi lah. Begitu masuk ke warung itu, mereka langsung disambut oleh seorang wanita yang belum terlalu tua yang mengenakan daster putih yang tersenyum setelah melihat mereka. Wahyu dan Rama memesan kopi sambil mengobrol untuk mencairkan suasana. Rama pun membicarakan mengenai anak-anak yang bermain di samping warung itu untuk mencairkan suasana supaya ada kayak hal-hal yang diobrolin gitu supaya tidak terasa sunyi. Pas Rama mengecek lagi ke samping warung itu untuk melihat anak-anak itu, ternyata anak-anak itu sudah hilang dan tidak tahu kemana perginya. Suasana semakin menegangkan ketika mereka mencari ibu-ibu warung itu. Karena ibu-ibu warung itu seketika menghilang dan tidak tahu kemana. Setelah mereka panggil-panggil, tidak ada jawaban sama sekali. Setelah mereka memanggil begitu lama, bukan jawaban dari si ibu warung itu, melainkan ketawa khas kuntilanak yang sangat terdengar jelas.
Tanpa berlama-lama lagi mereka langsung bergegas keluar dari warung itu. Karena melihat kuntilanak itu, Wahyu dan Rama langsung bergegas berlari menjauhi tempat itu. Dan mata mereka langsung tertuju ke arah pohon besar di dekat warung itu. Ternyata di samping pohon besar itu terdapat kuntilanak yang sangat menyeramkan dengan wajah pucat mata yang berwarna putih. Dan mereka bergegas berlari untuk menuju ke tukang tambal ban itu. Dan ternyata tukang tambal itu juga ikut menghilang. Entah kemana menghilangnya tukang tambal itu. Dan ternyata yang tempat mereka tambal ban itu adalah jurang. Untung mobil mereka masih ada di pinggir, kalau enggak sudah mobil mereka sudah di dalam jurang. Untung banget mobil mereka itu masih ada di pinggiran jurang. Coba bayangin cuy, kalau misalnya mobil mereka itu sudah di bawah jurang, gimana mereka pulangnya? Nah, ketika kalian melewati jalur alas roban ini, pasti kalian akan melihat di kanan kirinya terdapat pohon beringin yang berwarna putih, yang konon katanya dihuni oleh makhluk halus yang disebut dengan sesepuh. Jadi sudah banyak orang yang melintas melewati jalur alas roban ini yang mendapatkan gangguan. Ya kalaupun itu gangguannya gangguan-gangguan kecil aja, tapi itu bisa membahayakan nyawa juga nggak sih? Apalagi yang melewati jalur alas roban ini adalah orang yang penakut kayak aku. Mungkin kalau misalnya melihat kuntilanak yang menggelantungan di pohon-pohon itu nggak bisa kabur, nggak bisa ngapa-ngapain, paling pingsan aja. Tapi meskipun menyeramkan, banyak orang-orang yang berkunjung ke sana untuk membuktikan keangkeran-keangkeran yang ada di hutan itu. Meskipun terkenal sangat menyeramkan, tapi masih ada aja orang-orang yang berdatangan ke sana untuk membuktikan keangkerannya tuh seperti apa. Tapi bagi kalian yang penakut, ya udah nggak usah coba-coba untuk berkunjung ke sana. Boleh berkunjung ke sana asal berame-rame, tapi kalau sendiri atau berdua itu jangan, nggak usah coba-coba, nggak usah cari masalah. Oke lur, segitu video Mila kali ini, dan jika kalian suka video silahkan klik tombol like-nya. Gimana? Menyeramkan kan? Memang kayak di hutan alas roban ini dengan hutan alas Purwo ini memiliki nama yang sedikit mirip, tetapi keangkeran kedua hutan ini memang sangat berbeda. Bisa dibandingin dengan keangkeran hutan alas roban ini dengan hutan alas Purwo. Pasti itu sangat berbeda keangkerannya dan juga aura-aura mistisnya. Tapi sih kalau saran aku, mending kalian melewati jalur alas roban ini pada saat di siang hari. Kalau misalnya kalian melewati di siang hari itu kan kayak cerah gitu, dan juga ada teman-teman juga yang melewati, jadi kamu nggak sendiri yang melewati jalur itu. Tapi kalau malam, apalagi tengah malam, itu kan di situ kan kurangnya penerangan, jelas dong itu sangat-sangat gelap, dan juga aura-aura horornya, mistisnya itu semakin kental gitu kalau misalnya lewat malam. Jadi mendingan kalian lewat di siang hari aja daripada di malam hari. Mendingan kalian cari aman daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa membahayakan nyawa. Oke, dan jika kalian ingin request video apa selanjutnya kami lambat, bisa komen di kolom komentar requestan kalian, terserah apa aja, nanti Mila bacakan satu-satu. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini berkembang. Dan thank you for watching. Bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, see you next video. Bye 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 bye.